positif, kemudian kepuasan pasien. Hmm. Ya, jadi ada kualitas pelayanan jasa, ya. Kualitas pelayanan jasa itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien rumah sakit. Nah, jadi ada yang disebut dengan hipotesis direction. Itu. Jadi ada juga hipotesis non-direction adalah hipotesis yang tidak menyatakan arah hubungan antar variabel. Hipotesis ini digunakan bila belum ada teori yang menjadi landasan untuk menentukan arah hubungan antar variabel. Arah hubungan tadi misalnya ya, hubungan positif signifikan, pengaruh ya hubungannya ini kan pengaruh antara kualitas pelayanan jasa dengan kepuasan pasien rumah sakit. Jadi pelayanan jasa dan kepuasan pasien rumah sakit itu variabel. Sebenarnya itu tapi variabelnya hanya dua, positif dan signifikan. Itu pernyataan dari kita. Betul nggak? Perlu dibuktikan tadi. Positif dan signifikan atau tidak. Itu kan. Kalau non-direction itu artinya belum ada teori yang menjadi landasan untuk menentukan arah hubungan antar variabel. Menurut riset terdahulu ditemukan belum ada kejelasan hubungan antar variabel yang diteliti. Jadi hubungannya tidak jelas gitu dalam riset terdahulu. Maka disebut dengan non-direction gitu. Gitu kan. Contoh ini ya. Contoh hipotesis non-direction, ada hubungan langsung variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Nah, ini tidak ada hubungan yang hubungannya non-direction. Ada hubungan langsung variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Nah, maka hipotesisnya disebut non-direction karena belum jelas hubungannya itu. Ya. Kalau tadi pengaruh, perbedaan, terus sebab akibat itu kan jelas pengaruhnya. Kalau ini tidak jelas. Ada hubungan langsung variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Nah, ini persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hipotesis tadi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau ada hipotesis yang perlu diuji secara empirik, nah ini mengarah kepada penelitian yang kuantitatif. Karena untuk menguji hipotesis itu perlu angka-angka. Nanti angka-angka itu dimasukkan ke dalam rumus-rumus, maka muncullah angka tersebut, maka disebut ada hubungan atau tidak ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Itu teorinya ada setelah muncul angka gitu. Ya gitu ya. Dulu ada yang perlu ditanyakan di situ ya. Supaya kita nanti belum kepada yang berikutnya. Pak Indra, ada pertanyaan? Allah sudah biasa kita sudah jelas ya. Pak Tep, ada pertanyaan Pak Tep? Jelas Pak Dokter, terima kasih. Jelas ya? Jelas Nah, Bapak, jelas. alhamdulillah. Kayaknya sudah sering lah hipotesis itu dibicarakan, sudah sering dalam penelitian. Ini sudah jelas. Sekarang untuk menguji hipotesis itu perlu data, itu kan? Maka kita akan bicarakan sekarang mengenai sumber data. Nah, jadi sumber data ya, misalnya. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ya. Nah, misalnya yang masuk sumber data itu adalah responden.
Apa itu responden? Yaitu orang yang memberikan jawaban atau respon. Biasanya responden itu kita menggunakan alatnya adalah kuesioner dan wawancara. Ya, alat pengumpul datanya. Nah, wawancara itu adalah pertanyaan yang dibuat oleh peneliti yang ditanyakan kepada responden tadi. Misalnya respondennya adalah kepala sekolah. Nah, maka kita membuat pedoman wawancara. Yang diwawancara adalah kepala Kemenag Kabupaten. Nah, maka kita membuat pedoman wawancara yang akan ditanyakan sesuai dengan masalah yang sedang kita teliti. Nah, itu wawancara namanya responden. Juga bisa kuesioner atau angket. Tahu angket? Bedanya kalau wawancara itu adalah ditanyakan langsung, walaupun ada pedomannya yang sudah kita buat supaya wawancara kita itu terarah. Tapi juga ada yang tidak perlu ditanyakan secara langsung, tapi sudah. Nah, ini namanya kuesioner atau angket. Ya, angket atau kuesioner itu alat pengumpul data namanya, tapi sumber datanya adalah responden. Tergantung Anda yang dikasih kuesioner siapa, siswa misalnya, kepala sekolah, kepala Kemenag, orang tua misalnya ya, atau wali siswa. Nah, itu kuesioner namanya. Jadi kuesioner itu pertanyaan-pertanyaan sudah ditulis oleh si peneliti. Dan alternatif jawabannya nanti tergantung apakah kuesionernya itu tertutup atau terbuka. Kalau kuesioner tertutup itu artinya jawabannya sudah disediakan. Misalnya sangat setuju, setuju, normal, ya, sedang, atau tidak setuju dan sangat tidak setuju misalnya gitu. Dua-duanya ini bisa dipakai untuk mengumpulkan data. Ya, alatnya itu kuesioner dan wawancara. Biasanya dalam penelitian kualitatif itu yang digunakan itu ini kuesioner atau wawancara. Ya. Yang kedua, benda tidak bergerak. Ya. Kita tahu benda tidak bergerak, misalnya bangunan. Kalau Anda meneliti sekolah, bangunan sekolah. Nah, bangunan sekolah itu adalah benda tidak bergerak. Misalnya apa itu ruangan kelas, benda tidak bergerak. Meja tidak bergerak. Ya. Masjid, bangunan masjid tidak bergerak. Nah, itu bagaimana? Tentunya kalau bangunan tidak bergerak, tidak bisa diwawancarai kan? Tidak bisa ditanya, masjid kenapa kamu rusak, kan nggak bisa begitu. Sekolah kenapa kamu rusak, kan nggak bisa ditanya. Namanya juga bangunan, benda mati itu ya, tidak bergerak itu hanya benda mati. Seperti tadi, mesti bangunan, perpustakaan misalnya, apa itu WC misalnya, lapangan, masjid tadi ya, itu nggak bisa. Maka alatnya adalah alat pengumpul datanya harus diobservasi namanya. Apa itu observasi? Yaitu mengamati secara langsung, betul nggak itu bangunan sekolahnya itu sudah rusak. Apa itu indikasinya rusak itu? Misalnya Anda melihat bangunan sekolah itu benda tidak bergerak kan? Jadi benda tidak bergerak dilihat bangunan rusak, rusaknya ada rusak berat, rusak sedang, ada rusak ringan ya, ada ringan. Rusak berat misalnya gentengnya pada lepas, ya, tembok-temboknya ininya apa? Sudah lepas, taplokannya, jendela-jendela pada lepas, kaca-kaca pecah dan sebagainya. Nah, itu ditulis oleh Anda di observasi. Anda membuat namanya lembar observasi.
bagaimana keadaan bangunan, bagaimana keadaan ruangan, gitu. Observasi itu begitu, ya. Menggunakan pengamatan kita dan pendengaran kita. Jadi kalau bendanya bisa tidak bergerak, itu biasanya benda tidak bergerak kan lebih mudah diamatinya karena memang bendanya tidak bergerak, dia diem saja itu kan. Kita mengamati aja seperti tadi pustakaannya baik enggak. Ternyata pustakaan ada ukurannya sekitar sekian meter kali sekian meter, letak buku-bukunya bagaimana, nah itu namanya benda tidak bergerak. Tapi juga bisa sumber data itu benda bergerak. Apa itu benda bergerak? Itu guru misalnya. Guru. Kan bergerak orang itu. Waktu ngajar itu bagaimana? Jadi pada waktu guru sedang mengajar, itu tentunya kita tidak bisa wawancara kan. Jadi apa yang kita gunakan? Ya observasi namanya. Kita masuk ke kelas, bagaimana guru sedang mengajar. Waktu mengajarnya dia bagaimana? Nah, kita catat itu. Namanya catatan, lembar catatan. Ya. Benda bergerak. Catatan siswa, bagaimana siswa pada waktu di kelas itu, bagaimana siswa pada waktu di luar kelas, bagaimana waktu siswa sedang melaksanakan sholat yang diwajibkan di sekolah misalnya, bagaimana siswa pada waktu melakukan diskusi, nah itu namanya benda bergerak karena orang itu benda bergerak gitu kan. Atau proses sesuatu itu artinya misalnya Anda ingin mengamati bagaimana guru waktu mengajar, itu proses dari awal, sejak guru masuk kelas, membuka pelajaran dengan salam, memberikan materi, menjelaskan, mengadakan tanya jawab dengan para siswa, sehingga memberikan evaluasi. Misalnya, itu proses dari awal sampai akhir. Kalau ingin melihatnya, observasi, itu ya. Jadi ada prosesnya. Alat pengumpul datanya observasi. Yang ketiga sumber data dokumen atau catatan. Alatnya adalah dokumentasi namanya. Jadi Anda melihat dokumen-dokumen, misalnya peraturan-peraturan, buku-buku, ya catatan-catatan, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan sekolah, peraturan dan sebagainya, itu namanya dokumen atau catatan-catatan. Misalnya nilai siswa itu dokumen. Kan nilai siswa sudah ada. Ya. Nah itu sudah terdokumentasikan. Jumlah siswa itu dokumen biasanya. Ada absennya, ada tercatat dalam buku besar atau legernya dan sebagainya. Nah, itu alat pengumpul data yang dokumentasi. Misalnya hasil belajar, sumber datanya hasil belajar, alatnya apa? Harus dites. Ya, jadi kalau orang ingin tahu hasil belajar siswa itu bagaimana, ya harus dites kan. Apa itu tes? Itu pembuatan soal yang diberikan kepada siswa setelah melakukan pembelajaran. Kalau sebelum melakukan pembelajaran itu namanya bukan tes. Namanya bukan tes prestasi. Tes di sini maksudnya tes prestasi ya. Tes itu ada tes kemampuan, tes diagnostik, ada tes apa itu namanya kepribadian yang tanpa dipelajari terlebih dahulu begitu. Nah, ini
hubungan antara sumber data dan alat pengumpul data. Dari alat pengumpul data itu nanti diperoleh data tentunya. Kita memperoleh data-data yang diperlukan dengan alat-alat ini. Jadi harus sesuai antara sumber data dan alat pengumpul data. Misalnya respondennya anak-anak meneliti anak TK. Ini tentunya tidak bisa karena anak TK belum bisa membaca dengan baik begitu. Ah, sudah ya? Halo? Masih ada? Ada, Pak Ada Dokter. Pak Dokter, ada. Bapak menyimak Kita Bapak. teruskan ini. Teruskan. Lanjut. Mangga Pak, mangga Pak. Siap, Jelas ya Bapak. mengenai alat sumber data dan alat pengumpul data. Jadi beda memang antara sumber data dan alat pengumpul data itu beda. Nanti ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis. Kalau data terkumpul nanti bisa dianalisis. Ya. Sekarang kita berbicara mengenai data, macam-macam data. Ya. Penelitian itu sebenarnya kan kita mencari data. Dari data itu dianalisis. Tadi memperoleh datanya bagaimana? Ya dari sumbernya tadi, sumber datanya. Maka kita harus perlu alat untuk memperoleh data. Makanya antara sumber data dan alat data sesuai. Kalau tidak sesuai, maka kita tidak akan memperoleh data yang baik, data yang benar, gitu kan? Nah, sekarang kita ada macam-macam data. Data berdasarkan sumbernya. Dari sumber data tadi ya, data itu adalah sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu ada yang disebut dengan data primer. Apa itu data primer? Data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber datanya. Misalnya tadi, wawancara dengan sumber data, dengan responden. Itu namanya data primer. Data ini disebut juga data asli. Untuk memperoleh data ini, peneliti mengumpulkan secara langsung. Kita buat pedoman wawancara, kita langsung datangi sumber data tadi. Sumber data siapa? Tergantung. Misalnya kalau kita di sekolah ingin meneliti tentang manajemen sekolah, berarti harus kita mewawancarai kepala sekolah, mewawancarai pengawas, mewawancarai di atasnya pengawas itu siapa, kepala dinas misalnya, dan seterusnya. Nah itu kalau kita datang langsung kepada sumber datanya, maka itu disebut sebagai data primer, karena dikumpulkan secara langsung. Bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi. Tapi ada juga data sekunder. Apa itu data sekunder? Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh misalnya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kalau kita ingin tahu di suatu itu ada berapa siswa yang usia sekolah tapi tidak bisa sekolah. Itu bisanya di BPS ada. Usia sekolah SD misalnya harusnya 6 sampai 12 tahun. Ada berapa juta misalnya atau berapa ratus ribu di daerah tersebut, di kabupaten tersebut. Nah, itu ada di BPS ya. Badan Pusat Statistik. Itu namanya dokumen data sekunder. Buku yang sudah tercantum dalam buku-buku, jurnal ya tadi, majalah, jurnal ya. Penelitian itu namanya dokumen. Itu disebut sebagai data sekunder. Ya. Karena apa? Peneliti tidak mengumpulkan secara langsung sumber datanya. Kita tahu dan yakin apa yang sudah ditulis dalam buku itu, dalam jurnal, dalam
majalah, dalam laporan penelitian, laporan Biro Pusat Statistik. Nah, Biro Pusat Statistik itu ada yang tingkatannya, biasanya tingkat kabupaten ada, tingkat provinsi ada, tingkat pusat juga ada. Tergantung mana yang akan kita ambil kan gitu. Nah, ini namanya data sekunder. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Nah, berdasar sifatnya, ya data di bagi atas ini sifatnya ini ada data kualitatif. Ya. Apa itu data kualitatif? Itu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Jadi hasil wawancara, jawaban-jawaban itu ada kata-kata itu kan. Jawaban dari sumber tadi, sumber data itu kata-kata. Nah, kata-kata tersebut namanya data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik, mulai seperti wawancara, analisis dokumen. Analisis dokumen itu juga kualitatif, diskusi terfokus atau observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan. Bentuk lain juga seperti gambar yang diperoleh dengan pemotretan atau rekaman video. Itu juga data kualitatif. Jadi Anda ingin melihat bagaimana siswa pada waktu melakukan diskusi. Nah, potret oleh kita. Potret nanti dianalisis, itu data kualitatif. Direkam siswanya. Bisa ada kenakalan-kenakalan remaja di sekolah, direkam oleh Anda di video ya. Nanti dianalisis videonya itu. Nah, itu namanya datanya adalah data kualitatif. Tuh. Itu yang pertama tadi data kualitatif ya. Yang kedua adalah data kuantitatif. Berbeda dengan data kualitatif, data kuantitatif, data yang berbentuk angka atau bilangan. Nah itu. Di data yang berbentuk angka atau bilangan itu data kuantitatif namanya. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik penghitungan matematik atau statistik. Makanya kalau penelitian kuantitatif itu biasanya data-datanya adalah data kuantitatif seperti ini. Ya. Makanya kalau tadi angket misalnya harus ada angka. Ya. Jadi kalau menjawab sangat setuju, itu angkanya berapa, setuju berapa, normal atau normal berapa, tidak setuju berapa, sangat tidak setuju angkanya berapa. Gitu. Nah, jadi angka-angka itu diolah menggunakan matematik atau statistik. Jadi data yang berbentuk angka-angka atau bilangan. Nah, kalau wawancara kan nggak ada angka-angka. Kalau observasi nggak ada angka-angka gitu. Walaupun kadang-kadang muncul angka ini yang diobservasi ada 5 orang. Nah, 5 orang itu sebenarnya angka, tapi kan bukan menjadi mana 5 orang itu melakukan gerakan pada waktu dia sedang diskusi gitu. Gitu ya. Nah, sekarang contoh data kuantitatif ini. Contoh data kuantitatif yang mudah saja kita. Apakah Anda sudah membayar SPP? Tidak menyinggung nih ya, tidak hanya contoh saja. Nah, jawaban sudah ada 5 orang, jumlah 5 ini kali teli. Yang belum ada 29. Jadi 5 ditambah 29 jumlahnya 34. Jumlahnya ini 34. Yang sudah membayar adalah 5, yang belum membayar adalah 29. Ini muncul angka kan?
Ini teli namanya. Teli itu adalah memberikan angka-angka satu. Anda tanya kayak waktu Anda TPS memilih ya, misalnya Golkar, coret satu. Wah, itu adalah teli namanya. Nah, datanya kuantitatif itu. Angka kan nanti jumlahnya berapa, Golkar berapa, PDI berapa, PKB berapa, dan seterusnya. Itu datanya adalah kuantitatif. Misalnya tadi yang menjawab sangat baik itu ada berapa, nanti dikumpulkan, bikin tabel. Data itu bisa tabulasi, bikin tabel, dari misalnya Anda ada 25 orang, 25 orang itu dikasih angket, nanti hasil angketnya Anda nilai. Ada yang nilainya 4, mungkin ada nilai 3, nanti bikin tabel. Nanti itulah nanti jumlahnya yang menjawab. Sangat setuju berapa, yang setuju berapa, yang normal berapa, yang tidak setuju, yang sangat tidak setuju berapa. Muncullah angka. Angka-angka itulah yang akan diolah. Dalam teori ini, angka-angka tersebut disebut sebagai data kuantitatif. Jelas ya? Halo? Jelas Pak Dokter. Masih ada? Jelas, Pak. Jelas, Pak Dokter. Ya, dengan demikian, maka data dilihat dari sifatnya itu, gambarannya seperti diagram berikut ini. Jadi data itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kualitatif itu tadi ya yang berupa kata-kata. Selesai. Tapi kalau kuantitatif nanti macam-macam namanya, ya. Di data kuantitatif ada yang disebut dengan data diskrit, bisa disebut data nominal, ada data kontinum. Kontinum itu dibagi menjadi 3, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Jadi kalau penelitiannya kualitatif, kita kan hanya perlu data kualitatif. Tadi hanya bersifat kata-kata, deskripsi, jawaban-jawaban dari orang yang kita teliti. Kita melihat observasi kepada siswa atau kepada persoalan-persoalan yang kita teliti, kita catat. Nah, itulah data kualitatif berupa kata-kata. Tapi kalau data kuantitatif itu berupa angka-angka. Angka-angka inilah nanti ada yang disebut dengan diskrit atau nominal, ada kontinum yaitu ordinal, interval, dan rasio. Data diskrit. Yang pertama data diskrit ya. Data dalam bentuk angka bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Data ini berbentuk bilangan bulat, bukan pecahan. Nah, kalau bilangannya bulat, namanya data diskrit atau data nominal tadi. Contoh, jumlah mahasiswa semester 6, 30 orang. 30 orang itu bilangan bulat. Siswa kelas 5 SD Limbangan 35 orang. 35 orang, 30 itu adalah data bulat. Namanya data diskrit atau nominal. Ya. Sekarang yang kedua, data kontinum. Apa itu data kontinum? Data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum bisa berbentuk bulat atau pecahan, tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Misalnya ukuran meteran. Meteran itu kan bisa pecahan. Contoh, saya contoh di sini, tinggi badan Syahrini adalah 165,5 cm. Nah, 0,5 itu adalah pecahan. Maka disebut data kontinum.
luas ruangan ini adalah 60 meter persegi. Itu data kontinum, bisa bulat, bisa pecahan. Ya. Jadi dalam menghitung itu kan nanti kita akan peroleh hasil mungkin pecahan, mungkin bulat. Nah, yang pecahan itu namanya data kontinum tadi. Jadi angka bilangan yang bisa bulat atau pecahan. Kalau bulat semuanya itu namanya diskrit, data diskrit atau nominal. 4 jenis data kuantitatif berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan. Data nominal sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Perbedaan objek hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Jenis kelamin, misalnya kalau kita ngisi formulir, jenis kelamin 1 artinya laki-laki, 2 artinya perempuan. Nah, itu pasti nominal itu datanya. Kalau menulis angka 1 itu berarti laki-laki. Kalau menulis angka 2 berarti perempuan. Status perkawinan, kalau menulis 1 berarti menikah. Kalau nulis 2 berarti belum menikah. Kalau nulis 3 berarti janda atau duda misalnya. Nah, itu namanya data apa? Nominal juga ya. Data nominal di perbedaan hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Tadi acuh. Ada pertanyaan? Atau Pak jelas ini? Pak Dokter boleh tanya terkait tugas tidak? Tugas? Boleh. Lebih tepatnya permohonan sih. Untuk itu publikasi jurnal kan minimal Sinta 4 ya Pak Dokter. Ya. Yang kami temukan Sinta 4 itu paling murah 1,8 juta Pak Dokter. Oh, gitu, Apakah ya. ada pilihan yang lain untuk publikasinya? Mungkin itu Pak Dokter satu. Ya. Ya kan Prof. Endang itu bilangnya harus masuk Sinta. Sintanya minimal Sinta 3 atau Sinta 4. Kan itu ada kelompoknya itu kan. 3 orang satu kelompok kalau nggak salah ya. Betul? 4. Iya. 4 orang. 4 orang per 3 kelompok. dan 4 kan. Semuanya Ya, 4. ditanggung bersama itu. Kalau ingin tidak berbayar harus ngirimnya yang punya kopertis wilayah 4 itu. LL Dikti wilayah 4 itu yang pimpinannya adalah Pandang. Itu mudah-mudahan dengan ngirim ke situ tidak berbayar itu. Kalau tulisnya bagus ya, kirimnya secepatnya itu nggak usah berbayar. Kalau kopertis LL Dikti 4 itu yang bimbing dewan redaksinya itu Pandang juga di situ. Tapi kalau masuk situ juga nggak bisa semuanya itu kan. Ada bisa ke macam-macam apa itu jurnal gitu kan. Tidak bisa jurnalnya masuk ke situ semua gitu. Jadi Anda harus mencari juga. Iya. Jurnal. Makanya ditanggung berempat itu supaya digotong royong itu artinya supaya tidak begitu memberatkan. Gitu. Ya. Kalau Pak Dokter Sintanya kalau misalkan Sinta 6 boleh? Kalau Pandang sih menyarankan 4 paling rendah. Menyarankan paling rendah itu Sinta 4 katanya gitu supaya lebih bagus. Tergantung ya memang ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar sebenarnya. Jadi masalah yang bagus Pak Dokter belajar kan ini. Ya makanya sambil belajar itulah kita sambil belajar itu. Ya nanti bisa belajar korespondensi, diskusi sama teman-teman yang ada bagaimana caranya kita membuat artikel.
gitu kan. Artikel itu adalah karangan ilmiah, ya. Bodinya bagaimana? Itu biasanya masing-masing jurnal itu sudah ada template-nya. Harus begini-begini, sekian halaman, hurufnya model begini, gitu ya. Abstraknya bagaimana, pendahuluan bagaimana, metode bagaimana, pembahasan bagaimana, simpulan bagaimana, referensi bagaimana. Itu biasanya ada. Ya, itu aja ya. Jadi bisa ditanggung bersama lah kalau mencari yang begitu gitu. Ya. Siap, Pak Nah, Dokter. sekarang kita kembali kepada data. Ini data itu untuk penelitian Anda kalau memang ada data ordinal. Kali ini data kuantitatif ini ya. Data ordinal, data yang dapat disusun secara berjenjang menurut besarnya. Namun jarak atau rentang tidak harus sama. Terhadap data ordinal berlaku perbandingan dengan menggunakan fungsi pembeda seperti lebih besar atau lebih kecil. Contoh signifikan. Tingkatan itu ya. TK, 1 TK, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA, 5 perguruan tinggi. Itu namanya data ordinal. Walaupun TK dengan SD nggak sama, SMP dengan SMA nggak sama, SMP dengan perguruan tinggi nggak sama, tapi itu menunjukkan angka-angka ini menunjukkan tingkatan. Kalau 1 artinya dia tamat TK, kalau 2 tamat SD, kalau 3 tamat SMP, kalau 4 tamat SMA, kalau 5 tamat perguruan tinggi. Sifatnya ordinal ya, berjenjang. Sampai data ya, kita data interval, data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Data interval memiliki sifat kesamaan jarak atau memiliki rentang yang sama. Karena memiliki kesamaan maka dapat dilakukan operasional matematik. Ini contoh, 1 berarti umur, kalau umur nih ya, misalnya sampai 5 tahun, 2, 6 sampai 10 tahun, itu intervalnya 5 berarti. 3, 11 sampai 15 tahun, 4, 16 sampai 20 tahun. Nah, begitu. Ini data interval namanya. Interval itu jarak gitu ya. Untuk mengkategorikan umur misalnya, jadi biasanya kalau umur SD itu kan sudah jelas, tapi kalau di masyarakat itu kan bervariasi, maka kita perlu buatan interval atau nilai misalnya. Nilai itu misalnya kita memberikan nilai dari 0 sampai 100. Itu nanti kan bervariasi nilainya. Maka perlu ada interval. Kita mau intervalnya 5 atau intervalnya berapa tergantung kepada sebaran nilai yang ada. Data interval ini juga bisa dilakukan operasi statistik ya. Data rasio, data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut sehingga dapat dilakukan operasional matematik. Sifat yang membedakan antara data rasio dengan data lainnya seperti contoh berikut. Panjang suatu benda 1 meter berbeda secara nyata dengan benda yang panjangnya 2 meter. Panjang benda tersebut dapat diurutkan dan dapat dikelompokkan. Nah, kelompok-kelompokan. Ini kalau ukurannya meter. Kalau ukurannya berat ya mungkin yang 1 kilo, 1 kilo semua. Apa itu? Jadi kalau benda-benda itu biasanya gitu kan. Besi ukurannya 12 meter, 20 meter semua gitu kan. Satu lentenya. Itu artinya datanya data rasio. Misalnya Anda gula itu ada yang 1 kilo, 1 kilo bungkusnya semua, ada yang 2 kilo, ada yang setengah kilo. Ya, tergantung kepada persoalannya. Oh, neng. Neng, itu putrana itu. Oh, kebayang, Neng, dipayu, neng. Nah, lewat ke dia nih. Mangga Bu Titi.
Moderator. Moderator lah ku Bu Titi mangga. Teraskan ku Pak Atep. Halo? Maaf ya, tadi ada tamu sebentar. Nah, itulah mungkin ya kita sekarang mungkin pembahasan kita sampai kepada pembahas masalah data. Apakah data kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang berupa kata-kata, sedangkan data kuantitatif yang berupa angka-angka. Data kuantitatif bisa ada data nominal, data kontinum. Kontinum itu ada yang rasio, ada yang apa itu ordinal, dan ada interval. Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau masalah yang tadi, apa itu masalah jurnal, memang kewajiban kita juga ya sambil berlatih gitu ya. Supaya tidak kaget kita, oh cara menulis jurnal itu seperti ini gitu ya. Nanti kalau mau konsultasi juga bisa sama saya dengan Profesor Undang. Gitu ya. Jelas ya ini masalah data ini ya. Jadi penelitian sebenarnya itu kan dari data. Ya, data itu Anda menulis jurnal juga harus ada datanya itu kan. Apakah datanya berupa hasil penelitian atau datanya dari dokumen-dokumen yang ada tadi. Dokumen yang sudah ada gitu ya, tergantung lah Anda. Jadi risetnya riset dokumentasi. Ya, itu saja dulu ya. Baik, Pak Kalau Dokter. memang Baik, sudah Pak ada Dokter. pertanyaan, Terima Baik, Pak. mungkin kasih. Anda terima kasih atas perhatian.